Lagi bersama dengan Baba Jawa. Ada berita apa kita hari ini? Gue tadi baca berita bahwa Kemendikbud nggak jadi buka tatap muka di sekolah tahun 2021. Wow, ada di Nggak jadi karena pandemi. apa kita bahas itu? Boleh? Berapa? Kita bahas yang aja tentang kenangan-kenangan Di sekolahnya, Yes. asik tuh. Tapi kursi masih kosong. Kita bahas apa dulu? Hah? Yang kenangan? Namanya yang enak kayaknya zaman mos deh. Seru tuh. Boleh. Zaman mos tuh apa namanya? Kayaknya menarik banget. Boleh. Iya, baik di SMP atau di SMA. Cocok. Oke. Ya, kita panggil namanya. Coba dijampe-jampe dulu. Oke, ini dia bintang tamu kita, salah satu tiktokers di zamannya, Nawati. Gila. Apa kabar, Red? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana Jawa dan Baba? Alhamdulillah. Jadi- Sehat ya. Jadi Onat ini salah satu aktivis TikTok. Aktif. Aktivis TikTok. Nah, sekarang kita mau bahas tentang masa orientasi Orientasi siswa. Aduh, waktu zaman sekolah ya? Ya. Sekolah tahun berapa sih? Sekolah waktu masuk SMP itu 2010. 2010 SMP. Oke. Terus 2013. 13. SMA berarti masuk di 13. Lulus tahun 2016. Berarti itu udah masuk di jauh dari Orde Baru. Ini zaman Orde Baru. Kalau lu dulu. 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 Gua SMP 2007. 2007. Ya lulus 2010. Lu SMA? 2010 sampai 2013. 13. Kalau Baba? Oke, kalau gue Ini Sepertinya lebih tua ya. Langsung manggil kakak pembina. kalau gue masuk SMP itu 2004. 2004 SD. Itu masih nggak pakai tab pada nggak? enggak ada, masih pakai apa namanya? Masih Eptanas ya, Pak? Aduh, pusing. Aduh. Iya tuh gue 2004 dan lulus 2007, SMA 2000, man 2007, lulus 2010. Nah, Nah, apa kita tuh? pengen ngebahas masalah MOS. Nah, Jadi tadi kan sempat ada berita, ada cerita, ada berita nih, Kemendikbud nggak ada nggak ada tatap muka. sedangkan bulan Juli itu Ada harusnya jalan tuh baru ya? ada jalan baru, dan biasanya gitu kan, kalau ya gue nggak tahu nih di zaman lu pada nih, kalau di zaman gue tuh ada nih gitu yang namanya MOS tuh, masalah orientasi siswa tuh ada kegiatannya. Aku pengen tahu nih kalau di tahun 2007 itu di zaman lu tuh ngapain aja sih MOS? 2010. Gue dari situ juga. Ini Oh, dari oke. Kita ngomongin kata Iya. Oke. Oke, di 2010 tuh ada apa sih? Oke, waktu 2010 kan masuk SMP ya. Oke, SMP. tuh cuma minta tanda tangan tuh ke OSIS. Oh, oke. Tanda tangan. Ya, tuh. Terus di Ada sih. segala dibawa bekal, suruh bawa bekal. Bekal. Cuma disuruhnya bawa kasur, bawa bantal, bawa guling. Nah itu Nah. dulu os itu kadang pemikirannya apa sih? Apa sih ya? Antara dibilang cerdas tapi ngeselin gitu. Cuman iya ya, contohnya itu apa? Ternyata nasi, tempe sama sosis. Nah, itu bawa bantal beneran kan? Ya enggak dong. Kasih dulu gitu. Sama Kasih nama gue nggak ada di bawah anak gue mos. sama dulu sempet kita siswa-siswa ini disuruh bawa namanya itu disuruh bawa putri salju. Kue berarti. Bukan. Apa? Tanaman. Menurut lo apa? Tanaman yang nginjek yang nutup gitu. Iya. Putri malu. Itu bagaimana? Bukan, ternyata apa? Spidol Snow White. Nggak tahu, pokoknya ngeselin Bisa kan? snowman. Snowman. Ngeselin kan? Oke. Nah itu kenapa namanya putri salju ya? Iya, yang tahu deh. Berarti kalau gagal, kalau misalnya salah bawa berarti dukung. Iya, tapi sempat ada yang bawa snowman itu, ya. Snowman yang kecil, Oh. yang warna hitam, warna merah, warna biru tuh. Nah ya udah. Hukuman yang pernah dirasain pernah nggak? Pernah dapat hukuman nggak? Kalau hukuman enggak sih, aku mah enggak. Paling cuma
temen ada Ah, temen cerita suruh? dia disuruh minta foto sama ketua OSIS, sedangkan nama-nama ketua OSIS di sana tuh kayak ditukar-tukar gitu loh. Oh, suruh nyari gitu. Iya, Tinggal lah. tahu kan Ya. rasanya. Nah kayak gitu doang. Di zaman lu, kalau di zaman lu Ditukar-tukar ada gitu. perbedaan nggak? Kalau gua zaman itu tetap ada, tapi gua kayaknya masih ada yang suruh bawa macam-macam gitu. Misalnya gua suruh bawa peralatan tuh kayak, kalau di SMP gua temanya Harry Potter. Nah, Jadi Ada tema. karton bikin kerucut gitu, buat Ah. topi sama sedotan, pakai kertas coklat buat tongkatnya. oh asik. Nah kalau nggak ada yang bawa nih, kalau nggak bawa, gua Wah, itu waktu di lu SMP apa sih? SMP Iya. Bisa ada temanya Harry Potter. keren dong. Keren ya. Itu Keren, keren. keren. Kalau nggak bawa salah satu perlengkapan tuh disuruh dihukum. Hukumnya itu nembak batu. Jadi batu kita suruh ngomong batu sampai batu jawab masuk akal kan? Nembak Make batu. sense. Gimana tuh maksudnya? Iya, jadi ada batu. Ya lu suruh ngomong sama batu lu. Coba nggak coba ada. peragain. Coba, coba. Nggak tahu. Nih batu, nih batu, nih batu. Kamu bening banget nih. Ini nggak batu ya? Ya, anggaplah batu nih. Hai batu. Gitu. Hai batu. Udah kita katanya. Enggak, terus batunya ngejawabnya gimana? Sampai murid itu berbusa. Dan kalau lu kakak dihukum- kelas lu bilang ya udah nggak usah, ya udah balik lagi. Ya ampun. Tapi kalau misalnya enggak dihukum dari jam 9 sampai jam 3 sore nggak nyawa jam 3 sore. Iya. Pokoknya seenak-enaknya si senior itu. Oh, gitu. Selain itu yang aneh disuruh bawa. Aneh, gua suruh bawa sayur ngantuk. Oh, kangkung. Nah, itu dia benar. Oh, buat apa? Dibawa kan nanti buat makan. Buat Jadi makan. nanti makan siang itu kita kumpulin semua bekal yang dibawa. Hmm? Nah, kalau di zaman gua parah. Misalnya nggak habis, dicampur tuh semua, Oh, lu makan bareng-bareng. iya, Jadi iya. ada kangkung, ada nanti telur dadar, Ada kuah-kuah ada kayak- kuah-kuah, nggak jelas dicampur. Macem-macem. Gitu. Suruh habisin. Sama suruh nanti makanan apa gitu. Jadi estafet sampai habis. Parah sih ya. Itu zaman gua loh, masih pertengahan. Zaman jadi ya, apalagi zaman Kayaknya kita lebih parah nih ya. kasus peloncoan masih ada gitu. 2004 kasus peloncoan masih ada. Zaman gua masih Secara ini sih konteksnya sama. konteksnya sih masih sama ada. Mirip gitu. lah ya. Cuma yang membedakan mungkin secara ekstrimnya kali. Gitu loh. Kalau di zaman gua tuh bukan bahaya sih, ekstrimnya tuh gini. Ini bambu, tau nggak? Bambu runcing. Enggak bambu runcing. Masih tua itu dong. Maksudnya gini, dulu tuh sempat pernah ada konflik yang salah satu wali murid tuh ada yang komplain karena Apa tuh? di situ di dalam tugasnya dia disuruh bawa es balok. Es balok. balok. Es balok Eh, yang betul. tukang Kalau ambil sore cair ikan. kan tuh. Kalau pikiran normal, Iya. dia bawa es balok. Iya, yang di tukang ikan gitu kan. Padahal tinggal lu ambil balok, lu tulis es. Ya salah. Dan lu bayangin dari satu angkatan itu lumayan banyak yang bawa es balok. Tapi ada nggak yang bawa es balok enggak? Itu makanya ada salah satu Emang pikirannya gimana ya, Bu? Cair gak sih? Iya, teman-teman gak bawa gede, dia Nah, bawa kecil aja kan bawa. botol kecil. Tapi Terus jagain kipasin kan kan? iya, kan es balok makan kuat. Oh iya. Es balok kuat, jadi kan es balok kan kotak deh ya. Terus kan bulat kan tengahnya ini. Nah itu dikasih pakai tali rafia dan dia tenteng-tenteng tuh. Ya ampun. Dan itu gua inget banget dan di angkot tuh basah, kata gak? Pada air, beneran itu. Banjir ya? Ya, dan saat itu ya gue salah satu yang benar gitu bawanya. Oh, bawa balok Gua bawa jadikan benar, es. bawa. Bukan karena tahu, karena males aja. Iya. bukan karena itu sih, cuma karena mikir nggak mungkin nih suruh bawa es balok kan gitu logika Berarti lah. pemikiran dia cerdas Dari ya? awal udah cerdas. Ah, Maksudnya cerdas. dia cerdas. Sudah ketua-tuaan dari awal. Bukan yang cerdas, cuman Dewasa. mencoba menyatukan keabsurdan yang ada aja. Terus ada lagi yang parahnya juga itu bawa kacang hijau 2004 karena waktu itu kan masuk 2004 kan. Bawa kacang hijau 2004. Kacang hijau 2004. Oh, itu yang tadi. Nah, pas masuk nih, mana kacang hijaunya? Kan ada prosesinya kan. Taruh di meja tuh. Ini Pak, ini kan, dia bilang, bener gak 2004? Gitu. Bener kan? Mana buktinya? Tuh, atu. Serius? Iya, dan itu ada orang tua juga yang sama yang komplain. Gitu. Cuman nggak terlalu parah kayak es balok gitu. Ternyata, Ternyata dan lagi-lagi gue benar. Ternyata apa? Lagi-lagi gue benar. Kacang hijau jalan. dari- emang Ini dia jalan. cerdas Ini dari jalan. itu ya. Ternyata itu cuma gini loh. Apa namanya?
kacang hijau, masukin plastik dan lu tulis 2004. Kenapa OSIS bisa kepikiran begitu ya? Nah, kita juga bakal tanya ke sobat baca. Nanti coba Pengalaman menarik nariknya ya kan. Pasmos. Itu ada beberapa orang yang ngirimin nih sobat baca nih. Kita lihat dulu ya. Oke. Lihat dulu. Intinya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Imelda Sukma. Di sini aku akan ceritain pengalaman aku waktu MOPD dulu ya. Jadi aku akan ceritain pengalaman aku waktu MOPD zaman SMA. Pasti semua teman-teman di sini sama ya, maksudnya pernah ngerasain MOPD gitu kan ya. Jadi di dalam MOPD ini ada beberapa rangkaian acara nih. Kayak misalnya seperti yang pertama itu ada pengenalan fasilitas-fasilitas sekolah. Terus yang kedua ada pengenalan guru-guru. Terus yang ketiga ada pengenalan kakak-kakak OSIS. Terus keliling kelas-kelas gitu ya, maksudnya dikasih tahu gitu ini kelas berapa kayak gitu dan lain-lain. Kenapa lucu? Karena guru-gurunya tuh ramah-ramah banget, jadi cara perkenalannya tuh asik banget gitu deh. Terus lanjut ya. Nah, pada saat MOPD itu pasti teman-teman di sini disuruh bawa barang, tapi istilahnya tuh kayak aneh-aneh gitu ya gak sih? Nah, kalau aku disuruh bawa pisang sisir, namanya pisang sisir gitu. Jujur nggak terlalu aneh sih buat aku karena udah langsung ketebak pasti yang dimaksud adalah pisang satu sisir gitu. Jadi MOPD di sekolah aku itu waktu itu kan berjalan selama 3 hari. Nah, pisang sisir ini salah satu barang wajib yang kita harus bawa selama 3 hari itu. Aku nggak ngerti sih buat apa, cuma memang harus aja gitu dan dikumpulin sama kakak-kakak OSISnya. Mungkin segitu aja aku cerita tentang pengalaman aku waktu MOPD. Semoga terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ya nih, jadi aku juga punya pengalaman yang malu-maluin sih ya kayaknya, karena aneh aja. Jadi kejadiannya tuh kayak waktu itu mos SMA, aku telat, yang lain udah pada kumpul, akunya belum. Terus pas aku datang adalah kakak OSIS yang kayak iseng banget, emang bawa aku ke atas panggung buat dicari-cari lah salahnya di mana gitu kan, nanya kenapa telat ini itu gitu. Aku bilang iya aku kesiangan tadi, nunggu angkotnya lama gitu. Dia nggak mau tahu alasan aku. Ya udah, aku disuruh pilih salah satu kakak OSIS cowok dan aku nyatain perasaan sama dia di depan panggung. Aku bingung siapa yang aku pilih, ya udah karena dia iseng ya udah aku buat malu aja sekalian. Kayak ya udah menyatakan sama dia, padahal aku juga nggak tahu nama dia siapa, ini siapa. Ya udah nggak taunya kakak OSIS itu sudah punya pacar guys. Ya udah mau gimana, akunya asal cepet selesai, jadinya nggak salahnya pilih kakak OSISnya, yang penting selesai gitu deh. Aneh sih, malu juga, maksudnya itu bakalan diinget gak sih sama teman-teman yang lain. Aku sih masih inget, kacau banget. Salah satu VT dari sobat cerita seru ya. dari Imelda Sukma dan Putri ya? Putri. Tanggapannya nih, di zaman lu ada gak? Tadi dia kalau nggak salah, Email tuh dia dapat teka-teki bawa pisang satu sisi. Nah, zaman lu ada gak? Dan lu tahu gak coba? Sumpah nggak kepikiran juga. Iya, gue juga nggak pikir. Nggak kepikiran kalau disuruh bawa pisang satu Tapi sisi. pernah ada. Ada seperti itu, tapi nggak sesulit itu. Ya. Gue gitu. Gue pernah ngalamin sama yang kayak itu ngalamin gitu, dan
Dan gue pada saat itu juga bawa pisang satu sisir nih. Udah kayak mau selamatan Ya, ya. jadi ya. Di sana. Dan ternyata jawabannya sih gue dapet akhirnya, Ah. gitu kan. Itu hampir semua, bukan hampir semua, malah semuanya. Bawa pisang satu sisir. Bawa pisang satu sisir. Dan itu kita pas di akhir mos itu makan pisang rame. Ada banyak misalnya. Jawabannya, teka-tekinya itu adalah lu cukup bawa pisang satu, sisir satu. Parah ya. Wow. Amazing. Langsung tukang pisang ya. Jadi untuk apa sih email ya? Email. Untuk email kita sama. Masih bener. Masih beda generasi kayaknya. Mungkin dia apa namanya, lu pisangnya mungkin pisang Lampung kali kecil-kecil, baru Oh, bisa iya. tanduk ya, Pak. Tapi dulu makan gampang, banyak pohon pisang tinggal Iya sih benar-benar. bawah. Kalau Putri lebih parah tadi ya, suruh di Oh, dia Dihukum, nembak dihukum. seniornya. Gue mau aja sih. tapi ada juga lo kayak dia juga pernah Ada, hukum. ada. Dulu apa Ada. yang paling berkesan hukumannya? Hukuman, kalau hukuman nggak pernah kena sih. Pernah ya? Nah, cuma Cukup rajin, cukup patuh dengan kakak sendiri. Kalau gue kan tadi kan nembak, kalau mau suruh ngomong batu tuh. Patuh. nah, enggak sih nggak pernah. Cuman emang yang anak-anak yang nggak ngikutin lah ya, jadinya ya udah kayak gitu. Suruh minta tanda tangan sih, minta tanda tangan, nyari ketua osisnya sama minta foto, udah itu aja. Si Puyung, apa namanya? Putri. Itu suruh nembak. Heeh. Nah, Hai ketua osisnya. panitia. Kan kita minta keterangan ke Keterangan sama panitia panitia, Mas. Mas. Siapa ketua osisnya? Kirim videonya juga. Kirim. Kira. Konfirmasi tolong ya. Ya. Kalau Anda Konfirmasi dengan baik. yang aneh-aneh itu ada pertanggungjawabnya. Tapi gue pernah sih dihukum juga. Cuman kalau zaman gue dihukumnya, kalau tadi kan nggak kayak lu tadi kan ngutarain lebih lu yang vokal. Kalau gue tuh dihukumnya tuh yang di depan muka, lu diocehin, teriakin lu. Wah, itu mental banget sumpah. Mental dan bau juga. Makanya kan. Jadi bener ya gue kan dulu kan juga agak yang aktif kayak gitu kan, enggak yang disuruh Diam-diam A, aja. gue ikutin gitu Percaya ya. ya. Sekarang aktif sekali. Sangat ya, sangat. Jadi ngelawan aja, bukan ngelawan sih, tapi pembelaan lah. Mau ditarik lu tuh. Kamu dikit. Amat teman, mau pikirin. Kita udah dapat videonya nih buat Mana? yang panitia mos. Nih ada. Oke, ini ada yang dari panitia mosnya. Ini mau ngapain dia? Iya. Klarifikasi. Klarifikasi. Klarifikasi ya. Kita minta tentang jawabannya dia. Ayo. Oke, ini dia PT-nya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Yuliani Sartika, biasa dipanggil Yulia. Topik yang lagi dibahas pada hari ini itu menarik banget dan seru banget untuk kita telusuri lebih jauh, yang mana mengenang tentang masa-masa MOS atau sekarang lebih dikenal dengan MOPDB, Masa Orientasi Pengenalan Peserta Didik Baru. Nah, aku pribadi punya pengalaman yang unik banget, yang seru banget, dan menyenangkan banget buat diceritain ke kalian semua tentang masa-masa MOPDB ini. Seperti yang kita tahu, masa-masa MOS, masa orientasi siswa ini memiliki beberapa agenda kegiatan di dalamnya. Seperti misalnya kita diperkenalkan fasilitas apa aja sih yang ada di sekolah tersebut, kemudian ada berapa guru-guru di sekolah tersebut dan siapa aja, kemudian ada jurusan-jurusan apa aja, ada berapa ruang kelas, kemudian juga ada ekskul-ekskul apa aja sih di sekolah tersebut yang bisa kita ikuti. Aku pribadi dulu terdaftar sebagai anggota OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah, yang mana sebagai kita tahu OSIS ini memiliki peran yang penting banget di setiap kegiatan MOPDB di sekolah. Nah, kalian yang pernah mengalami masa-masa orientasi siswa ini tentunya punya pengalaman juga dong disuruh membawa peralatan, perlengkapan berupa makanan, minuman, cemilan atau buah-buahan yang cukup nyusahin yang diberikan oleh kakak OSIS kalian. Nah, kalau dulu aku tuh ingat banget itu anak-anak disuruh bawa air desa atau sebenarnya itu adalah air putih. Terus juga ada air kejuaraan dunia yang sebenarnya itu adalah air Coca-Cola. Terus juga ada jajanan Aderai kalau nggak salah waktu itu. Nah, sebenarnya jajanan Aderai ini adalah biskuat. Aderai itu kan ototnya gede ya, jadi terkesan kuat. Terus juga ada
buah beracun. Nah, buah beracun ini kalian tentu tahu dong. Ya, buah apel, bener banget. Nah, nama-nama ini sebenarnya kalau kita yang udah tahu, gampang banget untuk dicari. Tapi buat mereka-mereka, para siswa-siswa yang baru mau masuk sekolah itu bingung. Dan menurut mereka itu ribet banget gitu kan. Mereka harus cari tahu dulu, teka-teki ini tuh apa sih, baru mereka bisa membawa perlengkapan yang diperintahkan oleh kakak OSIS. Walaupun buat mereka ini cukup ribet dan nyusahin, tapi buat kami kakak-kakak OSIS justru ini adalah hal yang seru dan unik banget. Dan kami juga nggak bermaksud untuk menyusahkan adik-adik kelas kami nih, melainkan tujuan kami adalah untuk membuat masa orientasi ini menjadi lebih berkesan dan lebih menyenangkan. Makasih juga ya buat adik-adik yang udah kasih banyak cemilan ke kakak OSISnya. Oke semuanya, mungkin itu aja pengalaman yang bisa aku bagi ke kalian tentang mengenang masa-masa orientasi peserta didik baru. Aku juga mau minta maaf buat adik-adik aku yang mungkin pada saat itu merasa disusahkan atau dibuat ribet. Sekali lagi kami tidak ada bermaksud untuk demikian ya. Sampai berjumpa kembali, semoga kalian menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia Iya. PT-nya. Klarifikasi si panitia mus. Siapa namanya tadi? Yulia. Yulia ya. Anda ini ya. Jadi yang minta maaf Tapi- juga ya. Tapi dia juga kita harus berterima kasih Ya. sama dia. Ternyata Oh iya benar juga benar. dia yang memberikan kesan buat kita. Ya itu Sampai kita bisa ngomong kayak gini kan? Ah, itu sebenarnya bentuk apa ya? Karena gue juga dulu pelaku ini juga gitu kan yang akhirnya kita berdua melakukan itu baik gitu. Ternyata bukan tujuan untuk hanya sekedar Bully-bully atau pelonco-peloncoan. peloncoan gitu. Apalagi kan beda zaman nih, zaman gue masih ada tuh yang oke kan. Kalau lu udah mulai nakal ada, gue rasa mah udah nggak ada kan kayak gitu kan. Hampir nggak. Hampir nggak ada lah. peloncoan. Gitu. Jadi ya sebenarnya ya benar tadi kata si Yulia. Iya, itu ada maksudnya. Oke, sip. Terima kasih Mbak Nawa. Ya. atas waktunya. Terima kasih Hari juga. ini. Terima kasih juga. Mau cerita? Mau cerita. Jangan kapok. Ya kapok. Kayaknya selanjutnya kita bakal ngebahas LDKS. LDKS yang jerit malam kan? Iya, itu apa lagi? Ya, jadi nanti coba cerita, coba cerita tungguin aja nanti episode berikutnya kita bakal bahas tentang LDKS. Pasti lebih seru. Jadi mungkin nanti sama Mbak Nawa lagi. Oke, Mbak Nawa lagi. Semoga. Oke, cukup sekian ya. Ya. Gue Bapak, Gua Jawa. Saya Nawati. kembali lagi besok di Bawah Baba Jawa. Bercerita.